Mari kita coba saya sampaikan ya, ringkasan cerita, sangat ringkas ya, karena waktunya sedikit, sangat ringkas ya, tentang Nabi Yusuf ya. Bagaimana Nabi Yusuf itu dari rakyat kecil, putranya rakyat kecil, menjadi seorang penguasa raja ya, penguasa kerajaan di Mesir ya. Nabi Yusuf itu punya banyak saudara. Nabi Yusuf kebetulan putranya Nabi Yakub ya. Tapi Nabi Yakub bukan pejabat negara, bukan nabi gitu. Jadi saudaranya banyak. Tapi saudaranya Nabi Yusuf ini tidak suka dengan Nabi Yusuf, iri hati dan dengki ya. Kenapa? Karena ayahnya lebih menyayangi Nabi Yusuf. Maka karena iri hati dan dengkinya ini, mereka saudara-saudara yang lain itu ingin Nabi Yusuf dibuang ya dari keluarga itu. Tapi mereka tidak ingin membunuh, cuman membuang itu aja. Satu mau dibuang, dilemparkan ke sumur, terus ditemukan oleh saudagar, diselamatkan, lalu dibawa ke Mesir. Tapi Allah mentakdirkan, walaupun Nabi Yusuf ini ganteng ya, saudagar tadi tidak menginginkan Nabi Yusuf untuk dijadikan putra, tapi dijual gitu sebagai budak gitu ya. Dijual, ternyata dibeli oleh salah satu pejabat di kerajaan. Nah ini bagaimana kalau Allah itu membuat seseorang jadi sukses, jalannya ada saja ya. Seperti ini dibuang saudaranya, terus dibawa ke sana gitu. Nanti akhirnya sukses ya. Jadi kalau kita ini hikmah yang pertama apa yang bisa kita ambil kalau kita dalam menuju sukses itu ternyata banyak halangan, banyak rintangan, ya kita harus sabar. Itu pertanda kita mau sukses, terus berusaha ya toh. Oke, setelah dibeli, Nabi Yusuf menjadi remaja dan ganteng sekali ya, ganteng. Nabi Yusuf tuh tampan sekali. Sehingga dikisahkan tuh kalau ada seorang wanita melihat Nabi Yusuf itu dan wanita itu melihat pisau, maka dia akan mengiris tangannya itu dengan pisau tanpa terasa sakit. Itu menunjukkan betapa gantengnya Nabi Yusuf ya. Nah, Nabi Yusuf disenangi oleh istrinya penguasa raja tadi itu. Diajak berzina. Coba kalau kalian yang laki-laki ini diajak berzina oleh istrinya pejabat kerajaan, cantik jelita, masih muda, gimana kira-kira? Tapi ini Nabi Yusuf menolak ya. Nabi Yusuf menolak. Sabar yang kedua ya toh. Sabar yang kedua yaitu menolak sesuatu yang bukan haknya, Itu. Walaupun itu menarik perhatian hati kita, tapi karena bukan hak kita tolak. Itu pun butuh kesabaran. Jadi kunci pertama sukses sabar ya. Terhadap rintangan-rintangan, terhadap sesuatu yang bukan haknya, dan seterusnya ya. Karena tidak mau difitnah Nabi Yusuf, dimasukkan penjara. Sabar yang ketiga ya. Orang tidak berdosa dimasukkan penjara. Jadi untuk sukses harus sabar tingkat tinggi ya, sabar tingkat tinggi. Dan berdoa itu pasti, Nabi Yusuf pasti berdoa, pasti ya. Lalu yang ketiga, satu sabar, yang kedua berdoa, yang ketiga berilmu ya, berilmu. Nabi Yusuf itu punya ilmu takwil mimpi ya. Ditakdirkan Allah untuk bisa menerjemahkan, menafsirkan mimpi ya, mimpinya orang. Orang yang sama-sama masuk penjara bersama Nabi Yusuf, ditakwilkan mimpinya dan benar ya. Akhirnya bebas dari ini. Lalu raja Mesir saat itu bermimpi, mimpinya cukup panjang, tidak saya ceritakan, mimpi gitu aja. Lalu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, dan takwilnya Nabi Yusuf itu menyebabkan Mesir selamat dari dari paceklik, dari kemiskinan, dari kelaparan gitu. Maka sebelum itu terjadi, Nabi Yusuf karena sabarnya, karena doanya, karena ilmunya, Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat di kerajaan itu, menjadi bendahara ya. Nah itu kalau Allah mau membuat kita ini sukses, jalannya seperti tadi,
berliku-liku harus kita sabari, lalu kadang difitnah, kadang di penjara, harus kita sabari, lalu kita tetap berdoa dan berilmu ya. Oke ya, 3 ya, sabar, berdoa, ilmu. Itu dari Nabi Yusuf. Coba diambil hikmahnya ya.